Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristan Pane Purba dengan NIM 12124111038. Saya dari Prodi PGSD kelas D, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Masta Marcelina Sembiring, SPD MPD. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 5 tokoh filsafat di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama ada Profesor Dr. Muhammad Nasrun. Muhammad Nasrun adalah seorang birokrat yang dikenal sebagai cendekiawan pelopor kajian filsafat Indonesia. Seorang guru besar filsafat Universitas Indonesia ini lahir di Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 29 Oktober 1907 dan meninggal pada tanggal 28 September 1968, tepat di usianya yang ke-69 tahun. Adapun karya yang membuatnya disebut sebagai salah satu pelopor awal kajian filsafat Indonesia ialah karyanya yang berjudul Falsafah Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang pada tahun 1967. Di dalam karyanya itu, ia menjelaskan keberadaan filsafat Indonesia dengan filsafat Barat atau biasa disebut dengan Yunani kuno dan filsafat Timur hingga menemukan suatu konklusi yang menyatakan bahwa filsafat Indonesia adalah suatu filsafat khas yang tidak barat dan tidak timur, di mana ia mengatakan bahwa filsafat Indonesia termanifestasi dalam ajaran filosofis mufakat, Pancasila, pantun-pantun, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Yang kedua ada Sunoto. Sunoto adalah seorang yang termasuk dalam kelompok pengkaji filsafat Indonesia. Ia lahir pada tahun 1929 dan mulai mengenal filsafat ketika pertama kali masuk Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di mana Sunoto berhasil menyelesaikan studi sarjana dan magister ilmu sosial dan politik dan melanjutkan studi doktoral di bidang ilmu sosial dan politik di Vrije University di Amsterdam, Belanda. Sepanjang perjalanan akademisnya, Sunoto berhasil menyelesaikan beberapa karya-karya hebat. Adapun karya-karya yang berhubungan langsung dengan filsafat Indonesia, yakni Menuju Filsafat Indonesia, Negara-negara di Jawa sebelum Proklamasi Kemerdekaan, terbit tahun 1987. Kemudian, Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia, terbit pada tahun 1983. Dan Selayang Pandang tentang Filsafat Indonesia yang terbit pada tahun 1981. Yang ketiga ada Dr. Andus R. Pramono. R. Pramono adalah seorang cendekiawan kelahiran Indonesia, tepatnya pada tahun 1952. R. Pramono dikenal sebagai salah satu pelopor filsafat Indonesia. R. Pramono memulai perjalanan karir intelektualnya sampai menjadi salah satu tokoh pelopor filsafat Indonesia. Beliau masuk dan menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tahun 1976 dan sekaligus menyelesaikan program magisternya di universitas tersebut. Salah satu karya filsafatnya yang paling fenomenal adalah buku yang berjudul Menggali Unsur-unsur Filsafat Indonesia, di mana di dalamnya terdapat penjelasan tentang upaya untuk memperluas ruang lingkup kajian-kajian filsafat Indonesia yang awalnya hanya mengkaji tradisi kefilsafatan Jawa oleh Sunoto, dengan menambahkan tradisi kefilsafatan Batak, Minang, dan Bugis. Dan juga menyampaikan terkait definisi filsafat Indonesia adalah
pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Yang keempat yaitu Profesor Dr. Andos Jacob Soemarjo. Jacob Soemarjo adalah salah satu tokoh pelopor kajian filsafat Indonesia dan pemerhati sastra yang memulai karir intelektual kefilsafatannya di saat aktif menulis kolom di harian Kompas seperti Pikiran Rakyat, Suara Pembaharuan, Suara Karya, dan menulis juga di majalah Prisma Horizon dan Basis sejak tahun 1969. Pria kelahiran Klaten 26 Agustus 1939 ini diketahui adalah salah satu pengajar mata kuliah filsafat seni, antropologi seni, sosiologi seni, dan sejarah teater di Fakultas Seni Rupa Daerah di Institut Teknologi Bandung atau ITB sejak tahun 1962. Masa sekarang ia telah menyandang gelar guru besar di Institut Seni Budaya Indonesia dan masih aktif mengajar di Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung dan mengajar juga di Universitas Telkom atau TQ. Pemikiran-pemikirannya tentang filsafat Indonesia semuanya dituangkan di dalam beberapa karya-karya tulis yang berjudul Buku Menjadi Manusia 2001, Buku Mencari Sukma Indonesia, Pendataan Kesadaran Keindonesiaan di Tengah Letupan Disintegrasi Sosial Kebangsaan, terbitan Aka Group 2003, dan Buku Arkeologi Budaya Indonesia, penerbit Kalam 2002. Yang terakhir ada Dr. Andos Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Wakil Presiden Indonesia pertama yang akrab dipanggil Bung Hatta ini merupakan penulis yang produktif. Beberapa buku yang dihasilkannya antara lain Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, dan Alam Pikiran Yunani. Sebagai akademisi, Bung Hatta mampu dalam merangkum pemikiran-pemikiran atau tokoh lain dengan motif yang sangat mulia. Semasa Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul atau Papua tahun 1934, ia sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan. Dalam rangka tersebut, disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Berikut adalah 3 contoh buku yang dihasilkan oleh Bung Hatta sendiri. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Sekiranya terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.